Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kajian lanjutan dari Ahkamul Janaiz, meskipun ini rutinnya adalah setiap malam Sabtu pertama. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita masih seputar hal yang wajib dilakukan oleh seorang yang sakit. Ini di bagian yang kedua. Di bagian pertama kita telah jelaskan di antara yang wajib dilakukan oleh seorang yang sakit adalah ridha akan ketetapan Allah, bersabar atas takdirnya dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa bersikap khauf dan raja dalam situasi dia mengalami musibah tersebut. Khauf dari iqab Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukan dan berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dua poin yang telah kita bahas, dan bagian yang kedua ini kita akan bahas lanjutan dari masalah tersebut, yaitu di urutan yang ketiga. Syalbani rahimallahu ta'ala berkata, wa mahmashtadda bihil maradu, sekeras apapun sakit yang diderita oleh seorang yang sedang sakit gitu ya, atau separah apapun sakit yang diderita olehnya, fala yajuzu lahu ayyatamannal maut, maka tidak boleh baginya mengharapkan kematian. Jadi wajib bagi seorang muslim yang sedang kena musibah, sakit, dan separah apapun sakit itu, tetap tidak boleh minta mati. Ada sebagian orang yang mungkin sangat menderita dengan penyakit yang dialaminya. Contoh misalkan dulu saya pernah datang ke rumah jamaah yang
ada masalah dengan ususnya. Di saat kemudian pada waktu-waktu tertentu dalam sakitnya itu dia menjerit kesakitan, tidak kuat, bahkan sering berakhir dengan pingsan itu. Keluarganya menganggap ini kesurupan gitu. Dia seperti orang ngigau gitu. Lalu kita ruqyah nggak ada apa-apanya karena memang terlalu sakit apa yang ia derita itu. Karena konon ada yang membusuk dari ususnya. Sampai pada akhirnya beliau meninggal. Tapi beliau sendiri menahan sampai terkadang di luar kesadarannya. Tapi alhamdulillah beliau ditemani oleh orang-orang yang ngerti agama. Dari keluarganya, istrinya, anaknya. Sehingga kemudian selalu dibesarkan hatinya. Sampai dia bersabar. Dia teriakan tadi itu karena di luar kemampuan dia, tapi dia enggak minta mati. Jadi sekeras apapun sakit seorang enggak boleh minta mati. Aduh, saya udah enggak tahan lagi, kenapa saya sakit begini? Lebih baik saya mati saja. Ada enggak yang begitu? Ada, banyak bahkan. Itu tidak boleh. Kita harus bersabar dan berikhtiar untuk mengobati penyakit tersebut. Ya kan? Mungkin sudah berikhtiar ke medis tapi tidak kunjung berhasil. Tapi tidak selamanya gagal di medis itu enggak ada pengobatan di luar gitu. Sebab medis dan katakanlah herbal tibun nabawi, keduanya adalah bagian dari ikhtiar. Selama tidak ada mengandung unsur kesyirikan di dalamnya, tidak menggunakan jasa jin, tidak pula kemudian pengobatan dengan mata atau bahan bakunya dari barang yang haram misalkan, ya kan? Dan orang itu memang profesional di bidangnya, maka tidak mengapa kemudian kita berobat ya kan, kepada orang tersebut. Saya punya pengalaman sakit mata 2018. Di hari kedua singkat saya pelemparan jumroh panas. Saat itu mungkin sampai antara angka 54 sampai 56 derajat Celcius. Panas. Dan saya tidak terbiasa pakai kacamata. Saya pakai sorban. Kemudian saya buka sedikit, tiba-tiba pandangan mata sebelah kiri itu buram. Saya anggap biasa, mungkin kena silau. Ternyata sampai pulang ke Indonesia ada masalah dengan mata saya. Tetapi di RSCM pun mengatakan ini langka, kasus tidak pernah terjadi gitu. Sebelumnya dalam dunia mata. Biasanya mata bermasalah itu karena mungkin karena darah terlalu tinggi atau kolesterol dan seterusnya. Tapi alhamdulillah enggak. Lalu saya tanya ke dokter spesialisnya yang menangani saya, adakah riwayat dalam dunia kedokteran dimanapun di dunia ini yang Anda tahu sembuh, ya kan, bisa menyembuhkan penyakit seperti ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala? Dia bilang tidak ada. Lalu kenapa Anda ngobatin saya? Dia bilang hanya memperlambat kebutaan. Walaupun pada saya udah nggak ngelihat itu. Kalau begitu saya pilih tidak berobat. Kajian semacam ini, alhamdulillah dapatkan seorang ikhwan ahli herbal, nawarkan diri untuk membantu mengobati. Ya kan? Alhamdulillah setelah 4 bulan saya bisa melihat kembali. Dan kurang lebih 10 hari yang lalu saya cek kembali dan normal sebelah kiri. Lihat ketika medis tidak mampu ternyata ada herbal yang Allah menjadikan sebab kesembuhan. Artinya kita tidak boleh putus asa. Sebab penyakit itu dari Allah, yang menyembuhkan juga Allah dengan cara apapun gitu.
baik melalui medis ataupun melalui dunia herbal atau melalui makanan dan seterusnya. Maka tidak boleh kemudian kita berharap kematian karena penyakit yang berat kita derita. Sebab di saat penyakit itu datang dan semakin berat dan kita bersabar, di saat itu pahala sangat besar. Belum lagi Allah akan jadikan hal itu sebagai pelebur dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan itulah cara Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Sebab Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, pasti Allah akan uji mereka. Ya kan? Allah akan uji. Mungkin selama ini kita lolos dari berbagai macam ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah uji mulai dari yang ringan, sedang sampai yang berat. Lulus enggak kita itu dari ujian itu? Kalau lulus, Masya Allah. Lulus itu mungkin andai kata berakhir dengan kematian pun, tapi kita tidak mengeluh dalam arti kita enggak minta kematian disegerakan. Maka sebelum meninggal itu Masya Allah pahala, dosa-dosa terhapus dan pahala bertambah dengan kesabaran kita. Sabar itu ibadah. Sabar itu adalah ibadah dan tidak ada ibadah yang lebih besar dari pahala sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Zumar itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabarlah yang akan diberikan pahala tanpa batas. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya kan? Warabitu la'allakum tuflihun. Allah perintahkan kita untuk bersabar dan berusaha untuk sabar dan menyabarkan diri. Sabar itu memang tidak mudah, berat. Karena kita harus menahan sesuatu di luar kebiasaan kita. Kita biasa nyaman, sehat, tiba-tiba sakit. Itu sangat berat. Ya kan? Apalagi itu sakit fisik. Misalkan yang membusuk dan seterusnya, Masya Allah. Orang yang kena penyakit gula, saya Masya Allah sampai tulangnya pun terlihat luka. Gitu ya. Sampai diamputasi, itu luar biasa. Kalau tidak bersabar, maka kemudian itu yang tadinya mestinya kita mendapatkan kebaikan justru mendapatkan keburukan. Bukan dosa yang dihapus, justru kemudian bertambah dosa. Bukan pahala yang dapat tapi dosa. Makanya kita tetap diperintah untuk bersabar. Nah di saat yang sama, setiap penderitaan yang kita alami itu menjadi pelebur dosa-dosa kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasab, kata beliau. Tidak seorang muslim yang tertimpa musibah berupa lelah, sakit, walaham, kecemasan, wala hazan, kesedihan, wala adan, penderitaan, wala gham, kesedihan yang mendalam, wala syauka yushakuha, tidak pula duri yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khataya, melainkan Allah Subhanahu wa taala ya kan akan melebur dosanya dengan semua ujian-ujian ini, dengan musibah-musibah yang menimpanya ini. Sakit musibah, lelah sangat juga musibah, kecemasan berlebihan musibah. Kan gitu. Itu adalah semua musibah. Kalau kita bersabar,
Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala jadikan semua kondisi ini adalah pelebur dosa dan sumber pahala kita. Nah, larangan kemudian berharap kematian ini, di samping keistimewaan tadi, Rasulullah SAW pernah menegur pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, ketika beliau sakit keras pada saat itu. Pamannya berharap kematian. Artinya pengen kayaknya kematian jauh lebih baik gitu, daripada dia harus menderita lebih dulu sebelum kematian itu datang. Akhirnya kemudian pada saat Rasulullah SAW masuk ya ke rumah Abbas bin Abdul Muthalib dan menjumpai kerabatnya pada saat itu, apa kata Rasulullah SAW kepada beliau? Ya ammi, wahai paman, katanya. Jadi pada saat Rasulullah SAW masuk itu, dia merintih kesakitan. Merintih apa? Kesakitan. Jadi Abbas ammi Rasulullah SAW yashtaki. Dia merintih kesakitan. Fatamanna Abbasul maut. Saat itu Abbas bin Abdul Thalib apa? Berharap mati. Aduh, kayaknya enak mati aja daripada gini, saya nggak kuat lagi gitu. Saat Rasulullah masuk ke rumah beliau, lalu Rasulullah berkata kepadanya, ya am, wahai pamanku, la tatamanna al-maut, fa innaka in kunta muhsina, fa antu akhar tazdad ihsanan ila ihsanik. Wahai paman, jangan kau berharap kematian. Artinya bersabarlah. Karena sesungguhnya jika engkau adalah orang yang baik, ada sebelum musibah ini datang, sebelum penderitaan ini menimpa Anda, sakit yang begitu berat yang tadinya Anda berharap kematian ini, karena saking Anda sebelumnya adalah orang baik, fa antu akhar tazdad ihsanan ila ihsanik. Lalu kemudian kematianmu atau ajalmu, usiamu ditangguhkan. Artinya tidak diwafatkan kalau Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi Allah sembuhkan penyakit itu. Kamu sebelumnya baik, kamu bisa menambah kebaikan, ya kan? Yang telah kau lakukan itu dengan kebaikan lagi. Tasdad ihsanan ila ihsanik khairun laka. Itu jauh lebih baik bagimu. Jadi kalau sebelum kita menderita sakit apapun sakit itu yang bisa membawa kematian, kita adalah orang saleh, orang baik, orang taat, lalu Allah tangguhkan kematian kita, kita masih bisa memanfaatkan di sisa usia setelah kesembuhan tadi untuk menambah kebaikan di atas kebaikan yang telah kita lakukan. Yang belum bangun masjid bisa bangun masjid misalkan. Yang belum melakukan apa sedekah, dia bersedekah. Dan sampai kemudian setelah meninggal baru menyesal, laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Aduhai, andai kata Allah berkenan menangguhkan kematianku walau sebentar, walau sejenak, ya kan, niscaya aku akan melakukan sedekah supaya termasuk golongan orang saleh. Penyesalan saat itu enggak ada artinya. Bayangkan kalau meninggal di saat dia berharap lalu Allah wafatkan, ya kan? Penyesalan itu tidak ada artinya. Tapi ketika Allah sembuhkan, Allah tangguhkan kematiannya, kita bisa masih melakukan banyak hal di sisa usia kita. Mestinya kalau kita ada kesempatan untuk beramal, apalagi di saat kondisi sehat, apalagi sakit, itu luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Menjadikan setiap amal itu sumber pahala yang akan mengalir terus menerus pasca kematian kita. Kalau bisa misalkan minimal gak bisa bangun masjid, bangun apa?
tempat wudhunya. Nggak bisa tempat wudhunya, ya minimal sumurnya plus pompanya. Ya kan? Dulu ketika saya bangun masjid, jamaah itu rebutan, ya kan? Pengen bangun sumurnya itu. Sampai ada yang duluan ke PAM itu. Lalu dipanggil, Pak Ustadz, anak di PAM sekarang, ini mau ngapain? Takut keduluan orang. Alhamdulillah sampai sekarang itu PAM itu dipakai. Berapa pahala yang dapatkan? Hanya 6.500.000 saat itu. Karena harus narik pipa panjang gitu ya. Ini orang cerdas gitu. Berapa orang yang sholat di masjid kita? Banyak anak kemudian mandi dari situ, ngapal Quran dan seterusnya kan? Belum saat kajian. Berapa pahala dari 6.500.000 itu dia dapatkan? Dibanding kalau 6.500.000 itu dibawa ke mall dapat apa Pak? Kadang bisa berantem juga sama istri kan? Istri doyan yang tas bermerek misalkan. Kalau tas Louis Vuitton aja kan ada yang 5 juta, 6 juta. Tinggal dikit tuh duit. Ya kan? Biasanya duit merah itu kalau ada kencengnya di masjid, oh gede amat. Kadang-kadang saking takut gede ya, sampai ditutup ketika masukin itu. Celeng. Duitnya ngasih tahu saya 1.000. Duitnya ngasih tahu saya 1.000. Kalau 100.000 Masya Allah itu berat. Coba nanti begitu istri mau pergi ke mall, kasih yang merah itu. Dapat apa 100.000 ini? Iya apa tidak? Terasa kecil kalau dibawa ke mall, terasa besar kalau ditaruh di masjid. Padahal pahala yang didapatkan lebih besar di mana itu? Di masjid atau di mall? Di masjid. Ini kadang kita kebalik-balik. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah juga berkata kepadanya, wa in kunta musian, sebaliknya, kalau kamu dulu orang yang tidak baik, pelaku maksiat, banyak dosa, banyak perintah Allah yang tidak diamalkan, banyak larangan yang dilanggar. Singkat cerita, andai kata kau mati sekarang ini, kira-kira posisinya di antara dua taman surga atau lubang neraka di mana? Kemungkinan besar di lubang api neraka. Lalu kemudian fa'antu akhar, lalu ditangguhkan ajalmu, kematianmu. Lalu Allah sembuhkan penyakit itu. Ya kan? Fatusta'tabu min isa'atika khairul laka fala tatamannal maut. Ya kan? Lalu kemudian setelah itu Anda bisa lakukan taubatan nasuha. Anda bisa bertaubat dari maksiat yang dilakukan itu. Daripada mati belum taubat. Apalagi sebelumnya melakukan kesyirikan misalnya belum bertaubat. Allah tangguhkan kematian. Masih ada peluang besar untuk melakukan taubatan nasuha di sisa usianya. Ada video yang Masya Allah ya. Sempat itu terjadi di Maroko. Seorang pemabuk yang tiba-tiba datang ke masjid. Ya orang udah suudzon aja karena memang pemabuk dohirnya kan. Mungkin takut ngamuk apa dan seterusnya itu. Tapi Masya Allah akhlaknya imam masjidnya luar biasa. Kamu ngapa ke masjid gitu? Pengen sholat. Mungkin kalau orang yang selama ini sudah tahu dia, tumben lu sholat, lu mabuk kali kan gitu ya. Tapi ini masalah orang husnudzan dengan beliau. Diajarin wudhu, lalu kemudian sholatnya diimamin. Beliau udah sholat, itu boleh. Kalau kita udah jadi imam, lalu kemudian orang pingin minta kita jadi imam, boleh lagi itu. Tidak masalah. Karena Rasulullah juga pernah jadi imam 2 kali sholat wuhur. Ya kan? Pernah di Mina dan kemudian sholat di Mekah,
pada saat haji dan kemudian sholat lagi di Mina. Begitu pula Mu'ad bin Jabal, sahabat mulia, Talq bin Ali pernah melakukan hal itu. Jadi pada saat itu ketika sujud, Masya Allah, saya dengar bacaan imamnya itu bacaan-bacaan yang menasihati. Ayat-ayat itu disesuaikan dengan kondisi makmumnya. Walaupun mabok, karena orang merokok pasti paham bahasa Arab. Kan gitu. Beda sama kita sehat aja nggak ngerti bahasa Arab gitu. Pemaboknya pinter bahasa Arab. Ini orang Arab. Masya Allah, dia pada saat itu dibacain ayat. Qadarullah, saat sedang sujud. Saat sedang sujud dia meninggal. Imamnya tetap meneruskan sholatnya, makmumnya udah lewat. Lihat. Subhanallah itu. Ya kan? Kita nggak tahu akhir hayat. Karena Allah tetapkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Juga ada di kampung kita seumur-umur, kata istrinya ini cerita. Suami ini tumben hari itu dia dagang, mau pergi dagang. Mandi rapi banget, mandi seperti mandi wajib. Lalu kemudian tumben sholat duhur yang selama ini nggak sholat. Sholat duhur, saya lupa di sujud pertama, sujud kedua, beliau mati dalam keadaan sujud. Subhanallah itu. Ini husnul khatimah. Walaupun demikian kita nggak boleh katakan, oh dia pasti penghuni surga. Kalau nggak ada nas ya kita nggak boleh katakan dia penghuni surga. Juga tidak boleh mengatakan orang penghuni neraka. Ya kan? Kecuali memang yang Allah tetapkan orang kafir, orang musyrik secara umum, atau seperti Fir'aun memang ada nasnya. Ya kan? Dan seterusnya. Itu luar biasa. Jadi maka kemudian kata Rasulullah, "Bala tatamannal maut." Maka janganlah engkau berharap kematian itu datang. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la, dan juga Imam Al-Hakim. Nah, kalau mungkin kondisi bertambah parah dan parah, ya kan? Mungkin kita udah nggak kuat betul terhadap musibah yang menimpa kita. Maka apa yang mesti kita ucapkan? Rasulullah ajarkan kepada kita. Fa in kana la budda fa'ilan falyakul. Kalaupun mesti dia harus melakukan, maka ucapkanlah. Ada mungkin udah penderitaan sangat berat dan lama gitu ya. Saya ingat ayah saya dulu, beliau sakit itu seingat saya berapa? 11 atau 13 tahun itu. 3 tahun pertama itu memang berat. Karena orangnya aktif, tiba-tiba harus berhenti kena stroke. Kita dan ponakan, cucu-cucunya menasihati beliau, dan pada akhirnya beliau bersabar dan alhamdulillah sampai terakhir tidak mengeluh lagi. Saya ceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam. 18 tahun beliau. Bapak baru 3 tahun saat itu. Ya kan? Kalaupun misalkan kena menderita yang sangat mungkin tidak kuat, atau sebagaimana saya ceritakan tadi yang terjadi di Depok itu, kalaupun beliau ingin mengatakan sesuatu, bukan minta mati, tapi katakanlah hal berikut ini, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau kehidupan itu baik untukku gitu. Sebab yang tahu baik buruknya kehidupan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menduga-duga kan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa kita. Dengan doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang kehidupan ini lebih baik untukku. Ya kan? Kadang mungkin kita melihat kayak lebih baik untuk dia kehidupan gitu. Tapi bagi Allah kematian lebih baik baginya. Ya sebagaimana anak yang saya ceritakan dulu, baru selesai koas, dah dokter dia.
Keluarganya punya rumah sakit besar di Jakarta Barat. Saat saya diundang, omnya, ownernya rumah sakit ini bilang, Pak Ustadz, Allah itu nggak adil ya. Saya bilang, kenapa Pak? Ponakan saya, dia dokter, udah selesai koas. Pulang dari luar main tuh ke kawannya, gak punya riwayat sakit. Dia orangnya baik, Masya Allah, penurut. Pulang buka baju, lemparin diri ke kasur, berbaring untuk selamanya. Sementara mertua saya, ya kan, udah 2 tahun, setiap pekan 3 kali ke ruang ICU, sampai sekarang masih hidup. Dia pengen mertuanya meninggal. Ya kan, ini menantu kalau bahasa kasar mereka kurang ajar. Ya kan? Lalu saya bilang ke beliau, Pak, justru Allah Maha Adil. Kan Anda bilang ponakan Anda ini orang baik. Ya kan? Hidup di Jakarta, mungkin kalau Allah panjangkan usianya, anak ini tidak tahan dengan ujian dan fitnah yang ada di Jakarta. Bisa jadi gak? Berapa banyak orang yang rusak, yang tadinya baik di kampung, begitu ke Jakarta jadi orang bejat. Ada gak? Sangat banyak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan dia. Karena kematian bagi orang ini jauh lebih baik dari kehidupannya. Allah pengen segera balas kesalehan dia yang seperti Anda katakan, dengan menempatkannya di taman surga. Itu jauh lebih baik daripada mungkin Anda nanti akan mewariskan rumah sakit ini atau tanggung jawab rumah sakit pada dia. Itu tidak lebih istimewa dari apa yang Allah janjikan kepadanya. Sementara mertua Anda, sekarang saya tanya, istri Anda dokter? Dokter. Yang membesarkan istri Anda siapa? Ibu. Yang nyekolahkan siapa? Orang tua, ibu juga kan? Yang menikmati hasil dokternya siapa? Anda kan? Mungkin juga istri Anda belum berbuat apa-apa untuk orang tuanya. Mungkin Anda juga belum berterima kasih pada ibu ini. Sehingga Allah titipkan pada Anda supaya Anda bisa berterima kasih dengan membiarkan istri Anda untuk berbakti pada orang tua di sisa usianya. Ketika dia berbakti, itu artinya dia sedang membuka pintu surganya melalui ibunya, melalui bakti pada ibunya. Sebab ada kata Rasulullah, Roghima ampu rojulin adraka walidayhi wa la yudkhilahul jannah atau kama qala Rasulullah. Celaka bagi seorang yang mendapatkan orang tuanya lalu dicuekin tuh. Wah, udah nggak produktif lagi, udah tua ini ngapain? Kan gitu. Diabaikan. Bahkan ada yang Masya Allah orang dianggap ODGJ. Ya kan? Dianggap orang gila, dia menangis. Ketika ada yang memperhatikan, saya tidak gila. Saya dibuang oleh anak saya. Ada yang begitu, tinggal bertahun-tahun di bawah jembatan, waliyadzubillah. Betapa besar dosa anak ini. Salah satu orang jadi sebab masuk neraka itu apa? Al-aq liwadi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, waliyadzubillah. Mungkin ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukkan istri Anda dan Anda melalui apa? Ibu ini. Ente belum berterima kasih. Ini baru 3 kali ke ruang ICU. Cuma 2 tahun. Dia membesarkan anak Anda paling tidak 2. Kalau sampai dokter berapa tahun tuh Pak? Ada yang sampai 26 tahun di usia kan baru selesai kan. Ente baru 2 tahun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tahu kenapa ibunya ini dipanjangkan usianya. Mungkin itu yang terbaik buat dia. Ada dosa yang belum dia taubatin. Ada amal yang mungkin belum dilakukan. Atau memang Allah jadikan dia jalan dan jembatan bagi Anda, ya kan, untuk masuk surga Anda.
Sementara kemudian ponakan tadi, yang terbaik bagi beliau ada kematian. Karena dia orang saleh, Allah jaga, Allah lindungi dia. Dari ya kan, tipu muslihat atau dari fitnah-fitnah yang bisa saja kemudian akan menggerogoti keimanannya dan kesalehannya. Dan menutup atau memperkecil peluangnya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan membuka lebar pintu ke neraka. Waliyadzubillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ini khususnya buat adik-adik nih. Kalau bisa menjawab atau bertanya nih. Coba poin pertama yang wajib dilakukan oleh orang yang sakit itu apa? Siapa yang jawab? Coba antum. Silakan. Apa? Apa? Terus sabar. Itu yang kedua. Saya nanya cuma satu. Masya Allah. Ini kayaknya buat anak-anak profil mukmin yang oke. Ini aja. Ini adek. Masya Allah. Silakan. Oke. Sebetulnya ini hanya tradisi aja sebenarnya. Ya kan? Baik, coba yang kedua. Hah? Siapa yang mau jawab? Silakan. Antum. Khauf dan raja. Baik. Mana yang pas buat beliau ini? Amalan panduan praktis amalan-amalan sunnah. Nih, betul. Salaman. Nah, sebetulnya enggak boleh dicium. Salaman. Tapi kemudian apa keistimewaan khauf dan roja dalam kondisi sakit itu? Siapa mau jawab? Hah? Apa keistimewaannya? Lupa dari catatan kayaknya. Hah? Apa? Kan ada hadis Nabi SAW, la yastabi'ani bi qalbi imri'in bi misli hadzal mautin. Tidak terhimpun dua perkara ini khauf dan roja pada hati seorang, ya kan? Dalam kondisi yang sakit tadi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan, akan mengamankan dari apa yang ia takuti, kemudian memberikan apa yang ia harapkan. Baik, yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Silakan, yang ketiga apa? Buat yang oke, boleh Bapak silakan. Kenapa? Itu yang pertama, Pak. Ridha atas ketetapan Allah dan sabar atas takdirnya ya. Yang ketiga tadi. Larangan? Oke, Masya Allah. Ini manajemen hidup bahagia buat antum. Karena masih muda kayaknya nih. Enggak bahagia dengan yang ada, tinggal tambah lagi. Biar tambah bahagia kan? Iya.
Taib. Kenapa dilarang berharap mati dalam kondisi sakit yang parah itu? Siapa yang bisa jawab? Ya. Silakan. Iya. Itu diantaranya ya. Ya kalau belum, ya kan, nambah istri bisa nambah istri juga. Nih. Taib, bagaimana menerapkan hukum Allah? Fadhal. Kan itu juga kebaikan. Fadhal. Fiikum barakallah. Taib, yang berikutnya, apa doa yang sebaiknya dipanjatkan oleh seorang ketika dia udah gak kuat banget terhadap penyakit yang dideritanya? Mungkin terlalu lama gitu. Apa? Fadhal. Khairul li, Masya Allah. Ini Masya Allah, ini anak punya potensi, dia pintar bahasa Arabnya nih. Ya kan? Baik. Kalau antum ingin bantu, pegang dia. Dari mana antum akhi aslinya? Orang Bekasi asli? Hah? Musribnya? Masya Allah. Usia berapa sekarang? 21 udah tua itu. Tidak ada syarat nikah itu harus selesai kuliah. Udah nikah? Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa, kalah kita. Udah kan? Udah punya anak? Segeralah rajin-rajin tahajud. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya kan? Luar biasa. Nah tinggal diikutin tuh muslimnya. Baik, ada pertanyaan? Bapak dan ibu-ibu? Sebelum kita tutup. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya sebaiknya tidak, itu hanya berlaku bagi mereka yang punya, atau kita anjurkan mereka untuk minta doa itu. Untuk manjatkan doa itu jauh lebih baik. Kalau kita yang mendoakan bisa tersinggung orang tua kita. Ini anak kurang ajar, masa saya udah suruh mati. Ya kita minta yang terbaik buat beliau. Ya kan? Kalau misalkan dia, tidak masalah kalau memang itu yang tapi jangan di hadapan orang tua kita. Takut tersinggung beliau, karena usia apalagi udah 60-70 tahun itu sensitif. Ya kan? Itu sangat sensitif, hati-hati. Ya jangan merasa berat karena orang tua kita ada di rumah kita, justru mestinya bahagia ya. Kenapa demikian? Karena itulah jalan ke surga kita. Jasa beliau Masya Allah gak akan pernah kita bisa balas. Mulai dengan hamil, melahirkan, menyusui. Rasa-rasanya kalau ibu ya, kalau ibu sampai kita nikah pun, coba kalau ada masalah dari istri curhat ke siapa? Ibu. Giliran dapat duit, istri. Kayaknya ibu itu hanya tempat curhat doang gitu. Begitu minta duit sedikit, kan kemarin udah dikasih, padahal cuma 1 juta. Padahal ibu itu kadang, Masya Allah, dia kadang gak makan sebelum kita makan, gak tidur sebelum kita tidur. Bahkan ditunda buat rumah, gak pernah pakai aksesoris, cincin, gelang. Karena kita
Ya kan kena memenuhi kebutuhan kita. Tapi kita terhadap ibu bagaimana? Subhanallah itu. Bahkan ada orang tua yang anaknya banyak, Pak. Lebih dari 12 orang, hanya satu ayah, mereka nggak sanggup tuh. Padahal orang tuanya mampu berkorban untuk semua anaknya, tapi anak yang banyak belum tentu mampu berkorban untuk orang tuanya. Maka wajar anak yang durhaka atau anak yang seperti ini, orang tuanya menjadi penghalang baginya untuk masuk surga, waliyadzubillah. Wallahu ta'ala alam. Masih ada? Ibu-ibu? Ya, mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemampuan, diberi kesabaran ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk memelihara orang tua kita sampai tutup usia. Kalau misalkan kita yang laki umumnya kan orang tua nggak mau sama kita, maunya sama anak perempuan biasanya. Kita yang support dananya. Artinya jangan lepas tangan begitu saja. Kalau perlu seluruh kebutuhannya di cover. Alhamdulillah anak tahadus binima dari 2014 itu saya mengcover kebutuhan bapak dan ibu. Karena saya bontot belum berbuat apa-apa untuk mereka. Kakak-kakak sudah, saya 13 orang. Saya bontot. Ya kan, saya minta ke kakak-kakak saya untuk berbakti pada ibu. Alhamdulillah bapak saya udah meninggal di 2015, tinggal ibu. 92 tahun. Ya kan, orang tua udah 92 tahun jarang makannya pun kan sedikit aja, enggak seberapa. Kosnya itu sedikit. Ya kan? Kecuali pas lagi saya enggak ada duit, tolong talangin nanti saya bayar itu. Seperti itu. Jangan pernah kemudian kita merasa, oh ini udah gede, udah begini, enggak. Usahakan kalau kita mau sih bisa. Insya Allah ta'ala. Kecuali memang di luar kemampuan kita. Boleh urunan. Ya kan? Apalagi kita sebagai anak laki, bapak ibu itu adalah kewajiban kita. Bukan kewajiban anak perempuannya. Karena anak perempuan udah ikut suaminya. Untung kalau punya suami yang saleh, yang mendukung istrinya untuk berbakti pada orang tuanya. Ini Masya Allah, makanya kenapa Islam memerintahkan kepada kita laki maupun perempuan cari pasangan yang baik agamanya. Urusan duit itu urusan takdir Allah, ya kan? Sejauh sebelum kita dilahirkan. Sejak kita usia 120 hari dalam rahim ibu kita atau 4 bulan, Allah tentukan, kayak miskin udah tentuin tuh. Ya kan? Makanya jangan pernah berpikir macam-macam. Di saat Allah beri harta, marilah kemudian kita sisihkan itu untuk orang tua kita. Kalau belum haji, hajikan. Ya kan? Buat mereka senang. Insya Allah mereka selalu senantiasa mendoakan kita. Tiap hari mendoakan kita, ibu dan bapak kita itu. Tapi ini saja barangkali, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.